belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. This is my story. This is my song, praising my Savior. Melt B.D. Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Great things He hath taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our joy and our wonder when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done, and give Him the glory, great things He has done.
Belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. And this is my story. And this is my song, praising my Savior. Melt B.D. Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. Kalau sesuatu itu bagus dan indah baru dikatakan beautiful in his time. Artinya orang-orang ini yang skeptis, yang ragu ini mencurigai bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu mengklaim sesuatu yang dicocokkan saja. Kalau itu bagus, indah, luar biasa baru disebut in his time. Waktunya Tuhan. Kalau lagi jelek-jeleknya, lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, lagi hidup dalam kegelapan, tidak berani mengatakan itu his time. Maka ada orang berkata itu naif saja, orang-orang Kristen itu. Ada juga yang berkata begini, sebenarnya yang bagus itu sebenarnya adalah cuma kebetulan saja. Itu hanya kebetulan saja. Jadi orang-orang ini tidak percaya adanya intervensi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Nggak percaya. Itu kebetulan saja. Random saja, kebetulan itu bagus. Jadi buat mereka berkata hidup itu sebenarnya tidak ditentukan oleh Tuhan. Hidup itu ditentukan oleh kejadian yang dalam filsafat disebut accident. Accident itu sesuatu yang terjadi, tidak ada yang merancang, tidak ada yang memikirkan, tidak ada yang mengusahakan, itu terjadi saja. Sesuatu yang kejadian yang tiba-tiba, yang kebetulan saja. Bahkan dalam bahasa hari ini suka dikatakan semesta. Orang berbicara ya semesta bekerja, semesta berbuat sesuatu, semesta. Tidak berani berbicara tentang adanya Tuhan yang dibalik itu semua. Semesta saja. Orang-orang ini akan berkata yang terjadi itu terjadi saja. Jadi tidak usah dihubung-hubungkan dengan Tuhan. Yang terjadi terjadi saja, itu sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tidak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan apakah demikian? Saudara kasih Tuhan saya percaya tidak begitu. Karena di dalam dunia ini akan terbagi orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu selalu mulainya dari sana. Ada orang yang percaya Tuhan, kita percaya Tuhan. Tapi di luar sana mungkin ada orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tidak ada, itu kebetulan saja, itu semesta saja, itu kejadian saja, itu normal saja.
Kita tidak demikian. Karena Alkitab berkata kepada kita. Tuhan dikatakan di dalam Alkitab itu bekerja. Dia menunjuk waktunya yang terbaik. God's appointed time. Jadi kita percaya di balik kehidupan dunia ini, kita percaya ada Tuhan. Dan Tuhan yang mewahyukan diri di dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan yang datang kepada kita. Kristus Tuhan kita. Apa yang terjadi? Kita percaya itu. Dan itu sudah membedakan kita daripada orang-orang skeptis, orang ragu-ragu di luar sana itu. Beda. Kita percaya adanya Allah, adanya Tuhan yang di dalam kuasanya, kemahaannya itu dia sanggup untuk membuat sesuatu terjadi di bumi yang kecil ini. Bumi ini kecil sekali di hadapan Tuhan, itu tidak lebih daripada debu. Kalau saudara mengambil debu kecil, ya itu cuma debu saja sebenarnya. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau kita menemukan ada satu kutu kecil, satu binatang kecil, saudara tidak mau dibandingkan dengan kutu itu, bukan? Kutu itu ada urusannya sendiri. Ya, kutu itu ada urusannya, mungkin dia akan berkembang biak, ya dia ada pacaran, saya tidak tahu apakah kutu pacaran. Ya pacar dia ada urusan, dia berkembang biak, dia punya anak-anak, tapi kan dia kutu. Saudara tidak mau dibandingkan dengan kutu itu, terlalu jauh begitu. Allah dengan kita itu terlalu jauh juga. Ada distance jauh yang luar biasa, di Allah yang tidak terbatas. Yang di dalam kemahakuasaannya dia sanggup intervensi, memasuki hidup manusia. Dan menetapkan sesuatu di sana. Manusia boleh merancangkan, tetapi ketetapan itu akhirnya pada Tuhan. Saya diberitahu oleh seorang yang mengatakan begini, oke, segala sesuatu Anda bisa lemparkan apa saja benda. Itu seperti dadu, Anda bisa lemparkan dadu kemana saja. Tetapi yang menentukan, titik akhirnya Allah berkuasa untuk menentukan angka berapa yang muncul. Kita bisa melemparkan benda apapun, pulpen kita bisa lemparkan. Di dalam kemahatauannya tahu sesuatu yang akan terjadi di dalam sejarah manusia. Kekekalan itu tidak berujung, dia tidak berawal, tidak berakhir. Dan hidup sejarah manusia cuma satu titik kecil, satu garis kecil saja. Sebuah sketch kecil, suatu garis titik kecil saja. Itu sejarah manusia. Alfa dan omega manusia itu bukan besar. Dia cuma satu garis. Mungkin kalau saya dari sini ke sini itu terlalu panjang. Mungkin 1/4-nya, mungkin 1/20-nya. Kecil sekali itu sejarah manusia. Itu hanya alfa dan omega, cuma itu saja. Seperti saya saudara membayangkan hari ini umur kita 70, 80 tahun, kalau kuat 90 tahun, 100 tahun. Tetapi kalau dibandingkan dengan pohon yang, saya pernah ada berfoto di satu pohon yang umurnya diklaim 1300 tahun. Saya di situ berfoto, umur saya sangat dan masih pendek sekali tentu saja sebagai manusia. Pohon ini 1300 tahun. Tetapi di belakang pohon ini ada gunung yang mungkin sudah ribuan tahun di sana. Tetapi gunung ini pun sama, itu dulunya tidak ada. Tuhan menciptakannya. Nah Tuhan itu dibandingkan dengan saya, umurnya terlalu jauh. Itu sebabnya kita lihat Allah itu tidak bisa dibandingkan. Itu sebabnya Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia ketakutan, dia mengatakan satu kalimat dikatakan oleh dia, my times are in your hands. Waktuku, masa hidupku di dalam tanganmu Tuhan. Daud percaya sekali, ada Tuhan yang mengatur hidup dia. Daud percaya sekali bahwa Tuhan mengatur kehidupannya, bahkan times, my times, masa-masa hidupku Tuhan yang menetapkan. Itu orang percaya. Orang tidak percaya menganggap segala sesuatu natural saja terjadi tanpa intervensi Tuhan. Kita percaya ada God's appointed time. Karena hidup bukan cuma kebetulan. Karena ada Tuhan di balik semuanya. Kedua, kita lihat di bagian ini bahwa sebenarnya Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Tadi saya bayangkan betapa jauhnya kita. Kutu kecil dengan kita. Kita adalah kutu itu dibandingkan dengan Allah. Bahkan mungkin lebih kecil dari kutu. Nah kita manusia itu ingin berpikir seperti Allah. Kan tidak mungkin. Ada qualitative differences. Perbedaan-perbedaan kualitatif yang tidak bisa dijembatani. Hari ini orang bicara tentang AI. AI itu bagus, luar biasa. Kita melihat wah lebih canggih kelihatannya dari manusia. Tetapi yang namanya AI juga terbatas.
Ada seorang anak muda tanya, Pak, nanti kalau kemudian makin lama AI itu, artificial intelligence itu makin hebat, robot makin lebih pintar dari manusia. Karena memorinya tidak pernah lupa, dia tidak kena demensia. Kalau robot kena demensia agak repot juga. Kan tidak, dia mengumpulkan data, dia kolek data dan kemudian dia mulai mensintesiskan data, dia mulai bisa tanda kutip berpikir. Iya, dia bisa melakukan itu ke depan mungkin luar biasa, semua data ada pada dia. Tetapi kan data itu, robot itu bukan orang, karena orang lebih daripada data itu. Kita lebih dari mereka. Jadi jangan takut kalau satu hari dunia dikuasai robot lalu kita semua kalah sama robot, tidak. Kita ini manusia, kita ini subjektif, punya pikiran, punya perasaan, punya tubuh. Dan itu menjadikan saya dan saudara kita. Tetapi sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, yang namanya kita dibandingkan dengan hikmat Allah terlalu jauh. Allah itu jauh lebih dari AI. Allah itu jauh dibandingkan dengan saya dan saudara. Pikirannya Allah beda dengan pikiran kita. Bukan karena dia beda, tapi karena memang kemampuannya juga berbeda. Jadi Allah bekerja dengan di balik limitasi manusia. Dan kadang manusia itu ingin merasa diri seperti Allah. Dia ingin menentukan segala sesuatu. Dan kita harus sadar kita nggak bisa menentukan segala sesuatu. Sekali lagi kita tidak bisa menentukan segala sesuatu. Saya suka tanya sama bisnismen yang sukses. Apakah hari ini suksesnya ditentukan oleh kalkulasi tambah hitungannya? Banyak yang semua mengatakan tidak, Pak. Kalau tidak ada berkat Tuhan nggak jadi. Saya tanya sama orang-orang pintar-pintar yang jago-jago, ada insinyur, ada mereka yang sukses. Saya tanya, mayoritas akan berkata tidak. Bahkan saya mendengarkan lagi satu ceramah baru-baru yang berkata, sukses itu adalah sama dengan kebetulan. Percaya nggak? Sukses itu kebetulan. Dalam pengertian dia nggak percaya Tuhan, kebetulan memang. Bukan karena sekolah tinggi-tinggi, pintar, lalu jadi sukses. Banyak faktor di luar itu. Maka dikatakan kebetulan. Tapi bagi kita orang percaya, ada Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Jadi bedanya adalah saya dan saudara berpikir di dalam picture yang tipis. Allah dalam kemahakuasaan, kemahatauannya melihatnya luas begitu. Dia melihatnya multidimensional. Kita cuma lihatnya seperti rangkaian kereta api gerbong satu. Allah melihatnya keseluruhan. Kalau satu kutub bergerak dari A ke B, alfa omeganya dia kan cuma lihat sini. Allah sudah lihat semuanya. Dalam hidup saudara, kita sebagai manusia cuma lihat berapa banyak sih sebenarnya. Allah melihat segala hidup kita sebelum kita ada. Waktu kita ada, maka dalam Yeremia dia katakan, di dalam kandungan ibuku. Sebelum aku jadi bakal anak, engkau sudah ada. Engkau sudah tahu, engkau sudah hadir di dalam perut mamaku. Yaitu mamanya Yeremia. Namanya siapa? Ibu Yeremia mamanya. Gak ada namanya kita tahu. Tetapi mamanya itu ditenun di dalam mamanya itu. Saudara pernah lihat mikroskop? Saya pernah lihat itu tayangannya. Itu maaf ya, ketika benih laki-laki itu bertemu dengan telur daripada seorang wanita, suami dan istri. Itu saudara tahu tidak benihnya berapa? Jutaan. Yang mau deketin satu telur, yang deketin itu jutaan. Banyak sekali. Dan masing-masing berebut. Dan tahu-tahu yang jadi satu itu. Pemenang. Victor namanya. Kok dia yang jadi? Dan jadilah saya saudara, kaget tidak? Jadi saya saudara itu berlomba tuh. Berlomba melawan saudara-saudara kita. Yang hari ini sudah tidak ada lagi, kita tidak pernah tahu dia. Tapi itulah yang jadinya kita. Nah padahal itu kan ketentuan Tuhan. Lalu dari situlah Tuhan menenun kita. Luar biasa bukan? Ditenun sampai jadi mata, jadi alis. Ada yang alisnya seperti saya tinggal setengah. Tapi ada teman yang alisnya banyak sekali yang kalau pergi ke salon harus dipotong alisnya. Kasih Tuhan. Manusia dicipta begitu luar biasa. Tetapi bahkan ketika dicipta dengan seperti itu, Allah yang merancang semua. Saya saudara lahir di mana, keturunannya siapa, papa mamanya bagaimana. Apakah itu terjadi dengan kebetulan? Tidak. Karena Allah tahu.
Ketika Yeremia dikandung ibu, dia tenun oleh Tuhan di situ, dirancang Tuhan, dan dia berkata, dari sejak kandungan ibumu, aku menetapkan kau menjadi nabiku. Nabi bagi siapa? Bukan buat Israel saja, tapi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita percaya, hidup itu tidak ditentukan semata-mata oleh kita. Dan juga kita percaya bahwa sebenarnya kita itu diizinkan di dalam kegalauan kita tentang apa yang terjadi. Kok begini ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kita kan ngalamin itu bukan? Di pikiran kita kemampuan yang kecil ini ingin mencoba mengatasi hidup ini. Kan susah. Ada yang tanya kenapa ya? Kok proyek kereta apinya datang menabrak gereja yang lama? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kali ini? Kenapa nggak nanti aja 20 tahun lagi, 50 tahun lagi? Kenapa? Kan kita tidak bisa jawab. Ada sesuatu yang beyond, di balik kekuatan saudara. Dan kita tidak bisa melawan kebijakan nasional untuk ada kereta api lewat sini. Kan susah juga kereta api suruh melok sedikit, kan susah itu. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini lewat. Lewat kereta api itu ya, bolak-balik, cepat sekali lewat. Dan saya diberitahukan, Pak, itu salibnya kelihatan. GII Hokim Tong Batu Nunggal kelihatan. Setiap orang itu nanti sampai kalau 100 tahun ke depan seberapa mata melihat itu. Makanya mesti ada satu orang berdiri di sana ketika lewat lalu joget-joget sedikit pakai balon tulis Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Mau nggak digilir? Berapa banyak mata akan melihat itu? Ada apa itu? Yohanes 3:16. Nanti cari di Google. Oh ketemu ayat. Itu kepenginjilan yang paling luar biasa. Amin. Jadi mulai digilir ya Pak Rudi. Kan luar biasa. Allah itu bekerja misterius dan saudara hanya bisa apa? Trust. Tuhan izinkan banyak hal tidak bisa kita ngerti. Dia saja yang ngerti. Kita nggak ngerti. Kita diajar trust. Diajar percaya. Dan percaya itu susah. Bukan cuma believe. Believe itu artinya ada pengetahuan, ada apa saya amini. Yaitu believe. Ada sedikit emosi, ada mental di situ. Tetapi trust adalah menyerahkan diri. Kalau saudara disuruh naik di bangku lalu, ayo loncat. Lalu Anda loncat, itu namanya trust. Mau dicoba nggak? Saudara naik di atas tangga lalu suami saudara berkata, Mama percaya saya nggak? Percaya. Benar percaya, angkat tangan percaya. Ayo loncat mah. Begitu dia loncat, saudara pegang, loncat itu adalah peristiwa trust. Dan kita diajar bukan cuma tahu yang kita percaya, I know whom I believe, Yesus, kebenaran. Tapi kita diajar untuk trust. Di dalam waktu yang sementara di dunia ini gak ngerti kita. Dan kita belajar trust. Kadang-kadang kita nunggunya lama sekali. Ada orang nanya lama, benar Pak, lama pisan, iya. Saya teringat kepada Yakub. Ingin menikahi Rahel harus lewati dapat Lea, amin. Maunya Rahel dapatnya Lea, coba. Tapi akhirnya dapat 2 istri akhirnya. Ya kita perjanjian lama. Kan yang saya saudara mengharapkan Rahel. Tapi malam itu ketika dibuka cadarnya kaget. Apa Lea? Ada hal yang terjadi dalam hidup yang saya saudara tidak bisa kuasai. Kita diajar untuk total surrender, menyerah. Kasih Tuhan dalam God's appointed time itu. Kadang-kadang di waktu kita sendiri, di kairosnya kita, di kronosnya kita tuh nyerah. Belajar menyerah ke Tuhan. Dulu kita berontak-berontak, akhirnya lama-lama kita sedikit berontak, lama-lama kita menyerah. Dan seringkali iman itu artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu iman. Aku menyerah Tuhan, aku dulu berontak kepadamu. Saya baru baca satu tulisan yang berkata makin tua ada berapa hal yang terjadi dalam hidup saudara. Satu adalah kita makin diem. Amin. Bapak Ibu yang tambah tua makin diem gak? Kok jadi pendiam? Kenapa? Udah capek. Kita makin pendiam karena kita makin berhikmat. Ada hal yang perlu kita ngomong, ada hal yang tidak perlu kita ngomong. Makin tua katanya kita makin apa? Kita makin tidak terlalu peduli pendapat orang. Kita tidak terlalu ngukur segala sesuatu, makin lama makin kita tidak peduli. Orang ngomong apa ya sudahlah, udah jadi kitanya. Lah kalau positif bagus, makin lama tidak dengar yang jelek-jelek. Tapi makin jelek gak mau dengar apa-apa, amin. Dikasih tahu gak mau gitu. Makin tua dikatakan makin apa? Kita makin ke dalam. Makin memikirkan diri.
Oleh karena banyak urusan dalam hidup saya, saudara, yang belum selesai. Dan makin tua, kalau orang percaya, makin memikirkan apa yang saya lakukan dalam hidup apakah berarti atau tidak. Waktu hidup saya itu penting sekali dan makin penting. Saya tidak tahu berapa lama lagi hidup. Dan hari-hari dan waktu menjadi sangat penting. Tuhan bekerja dengan misterius. Jangan coba kita memahami seluruh apa yang Tuhan kerjakan, jangan coba kita nggak sanggup. Ulangan 29:29 berkata, segala perkara yang misterius, misteri itu miliknya Tuhan, bukan miliknya saudara. Saya baru diingatkan satu teman baru-baru, seorang pendeta, Gus, dia tepuk saya. Jangan terlalu banyak dipikir. Jangan semua pikir, kamu nanti jedut, dibilang. Tahu jedut orang Sunda? Gak tanggup syarafmu, jangan overthinking. Segala sesuatu dipikir. Akhirnya kan capek sendiri, ada hal yang let go. Menyerah kepada Tuhan, Tuhan aku gak ngerti kenapa ya KCIC nabrak ke sini. Kenapa? Gak usah dipikirkan, saudara masih mikir gak hari ini? Masih ada diskusi gak di CG kita? Mengapa kereta cepat itu menabrak gedung gereja kita yang lama? Saudara mau renungkan itu gak? Kan gak perlu, ada hal yang let go, kita belajar untuk mengalami Tuhan. Tuhan izinkan ini dan percaya bahwa ada sesuatu kebaikan Tuhan. Ketika saya mentok, saudara mentok, kita bingung, kita susah, kita datang ke Tuhan, kita berkata, Tuhan aku cuma begini saja, aku gak bisa semua, Tuhan yang kerjakan semua. Saudara ingat gak Paulus, rasul besar itu, dia minta duri dalam dagingnya dicabut sama Tuhan, berkali-kali dia berdoa, doanya manjur, apa yang dia lakukan manjur, dia bikin mujizat. Dia banyak mujizat dia kerjakan, Paulus itu. Tapi ketika dia sendirinya dalam pergumulan, dia minta Tuhan angkat. Lalu dia berdoa dan 3 kali berdoa dan Tuhan berkata cukup, sudah cukup. Ada saatnya di mana saudara harus berhenti berdoa untuk satu pokok yang Tuhan katakan sudah cukup. Jangan ngotot, sudah ya sudah begitu. Mungkin Tuhan mau sungguh cari jalan lain untuk kita. Kalau satu pintu tertutup semua pintu dan ada satu yang dibuka, saya masuk ke situ. Saya tidak mau pusing juga, bukan? Kalau semua pintu tertutup, saudara mau dobrak, mau dorong susah. Tapi Tuhan buka pintu satu di situ dan itu artinya Tuhan suruh kita ke sana. Baru-baru kami rapat di jalur 2 di misi. Lalu kita bicara tentang pelayanan, misi kemana. Ada satu kalimat yang diingatkan di rapat itu. Kita bergerak bukan karena kita mau, karena kita pikir, karena kita analisa. Tidak, itu bagus analisanya, hitungannya bagus. Tapi bergeraklah karena memang kita sadar Tuhan mau kita ke sana. Bergeraklah seperti Tuhan pimpin, itu kan kata Alkitab. Yunus tidak mau ke Niniwe, hitungannya tidak jalan ke Niniwe. Tapi Tuhan suruh dia ke Niniwe, taat. Paulus mau ke Asia kecil, dia mau pergi ke Asia penginjilan. Roh Kudus bilang, tidak, taat. Kita tidak bergerak atas hitungan, gereja tidak bergerak atas hitungan. Gereja bergerak atas apa yang Tuhan inginkan, amin. Atas pengalaman dengan Tuhan. Kalau saya Rasul Paulus, saya sudah bikin pelayanan luar biasa, saya sudah misi, saya mungkin dalam pikiran saya akan mengklaim mana bagian saya Tuhan. Harusnya saya tidak sakit, harusnya tidak ada duri dalam daging saya. Kan itu harusnya begitu, boleh kan? Fair? Tapi Tuhan tidak begitu, cukup. Jadi sekali lagi kadang ketika saudara mengatakan in his time, kok lama benar, susah benar. Tuhan ngajarin saudara untuk beriman, untuk percaya dia, untuk trust dia, untuk menyerah kepada dia dan mengalami dia. Supaya pada akhirnya saudara melihat yang baik itu muncul. Dan di situ saudara boleh bersyukur. Kita bergumul di BPH Inti dengan teman-teman semua di majelis. Juga bergumul dengan rekan-rekan di Batu Nunggal ini. Why, kenapa? Di Batu Nunggal ini pertanyaannya mengapa? Ayo membangun, begitu banyak pergumulan. Sampai kemudian Diaken Richard, Penatua Richard ini datang bilang, Pak, luar biasa, sampai merinding melihat gedung ini sudah berdiri. Lalu dari Pak Willy bilang, iya kita merinding dan meriang. Karena mengerjakan ini tidak gampang. Nanti kita minta rekan-rekan penatua, khususnya Ko Alyong yang berjuang. Ko Cing-Cing semua ya, di BPI Inti tahu perjuangannya untuk tempat ini. Ketika hitung-hitungan kita enggak, tapi Tuhan bekerja dengan caranya.
Sudah mulai dibangun di sebelah sana, ada saja masalahnya, kan kita tidak tahu. Bukan kehendak kita. Dan terakhir, in his time adalah mujizat Tuhan masih terbuka karena Tuhan itu terbuka. Ya bisa bikin perkara yang saya sudah tidak tahu. Tidak tahu arahnya tapi dia yang pimpin. Cuma bagian kita yang harus kita kerjakan. Homeworknya harus dikerjakan. Jangan berkata gini, Pak iya betul juga. In his time Tuhan pasti bikin, itu kemampuan Tuhan. Tapi tidak bisa berarti begini ya kita diam-diam saja, tunggu-tunggu saja. Saya percaya setiap rekan di sini bisa bercerita tentang perjuangan Batu Nunggal ini. Saya saudara mengalami itu. Teman-teman yang dalam panitia pembangunan mengalami itu. Di Jalur 4 mengalami itu, di BPH Inti pergolakan untuk mendoakan, untuk berjuang. Sama, dan hari ini sekali lagi, kalau sudah selesai sampai sini, kita bersyukur. Cuma ini adalah lembar pertama, bukan lembar terakhir. Kalau sudah jadi gedung ini, tidak berarti selesai. Biasanya kita akan pulang ke lokasi masing-masing, dan yang stres adalah gembala dan pengurusnya tempat ini. Karena tadi sudah ada selentingan harus 1.000. Amin. Dengan kapasitas ini harus 1.000 karena gedung bagian belakang ini bisa dimundurkan ke belakang sana. Ini memang dirancang bisa oleh teman-teman dirancang bisa mundur ke belakang sampai bisa mencapai 700 per kebaktian. Jadi kalau ada 3 kebaktian totalnya berapa? 2.100 Pak Rudi. Mana Pak Rudi? 2.100 dan itu akan membuat lebih stres lagi dan lebih kurus lagi. Tapi saya percaya tidak begitu karena pasti Tuhan bekerja lewat saudara-saudara, amin. Dan percaya juga bahwa ini bukan sekedar untuk kompleks Batu Nunggal. Salah kalau hanya untuk sekedar Batu Nunggal. Tapi harus di luar kompleks juga orang-orang dimenangkan. Datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan bekerja beautiful in his time, amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkati. Kami sekalian untuk kami tidak ngotot. Untuk kami belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Tanggung jawab kami untuk menghitung, tanggung jawab kami untuk berpikir. Tanggung jawab kami untuk mengerjakan maksimal yang bisa kami kerjakan. Tetapi pada akhirnya yang terjadi, yang ditentukan adalah Engkau sendiri yang menentukan. Dalam hikmat rencanamu kami tidak mengerti. Ajar kami menjadi orang percaya yang tidak ragu. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami the best. Di saat yang baik, di momen yang baik, di dalam rencanamu yang baik. Berkati, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa masing-masing sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Silakan rekan-rekan yang akan melayani perjamuan kudus. Injil Band, Pak Rudi. Mari kita bersama tunduk kepala untuk berdoa masing-masing. Mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus. Untuk mengingat akan karya pengorbanannya bagi kita sekalian. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghampiri meja perjamuan Tuhan, kita mengatakan masing-masing kita hendaklah menguji diri kita. Masing-masing. Mari kita gunakan waktu sejenak untuk saudara datang di menghadap Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku segala dosa. Apa yang kita kerjakan yang berdosa, yang salah. Dan kita mengaku dosa kita untuk apa yang tidak kita kerjakan. Yang seharusnya kita kerjakan. Mengaku dosa atas the sin of commission. Melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi kita juga melakukan the sin of omission. Dosa karena saya sudah tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Firman Tuhan berkata bahwa
Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Mungkin ada kehendak Tuhan yang tidak kita lakukan dalam hidup. Kita tidak kerjakan PR-PR kita yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan titipkan banyak hal dalam hidup saudara, tapi kita mungkin melalaikannya. Mari kita berjuang untuk Tuhan. Mari kita minta pengampunan atas dosa kita. Pikiran, hati, tindakan kita. Hal-hal yang harusnya kita kerjakan, tidak kita kerjakan. Hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, tetapi yang kita lakukan. Amin. Saya minta kepada rekan-rekan yang akan melayani perjamuan bisa berdiri di depan. Perjamuan kudus adalah sakramen yang ditetapkan Tuhan bagi kita sekalian dan bagi saudara yang sudah dibaptis dewasa, CD atau atestasi, saudara akan bisa mengikuti perjamuan kudus. Tapi bagi saudara yang belum dibaptis atau masih anak-anak, belum baptis dewasa, saudara tidak mengikuti dulu dalam saat ini perjamuan kudus. Dan kami meminta supaya kita sekalian bisa dengan hormat nanti menerima perjamuan ini. Saudara akan berdiri ketika roti dibagikan di tengah-tengah saudara. Kemudian juga saudara berdoa, duduk berdoa. Dan juga demikian ketika air anggur, cawan anggur diberikan bagi saudara sekalian. Kita dalam perjamuan kudus ini mengingat pengorbanan darah Tuhan Yesus. Tubuhnya bagi kita. Mengingat juga bahwa dalam kebersamaan ini kita menyaksikan Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Di lingkungan Batu Nunggal dan di luar Batu Nunggal. Kita menyaksikan bahwa satu kali saudara akan mengikuti perjamuan kudus. Yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dan perjamuan besar. Bagi orang-orang yang percaya. Sebab Alkitab berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah dan jadikanlah peringatan akan aku. Maka roti ini akan dibagikan bagi saudara sekalian. Jadi saudara akan menerima dengan hormat dan berdoa bagi diri masing-masing. Silakan.
Apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti? Silakan acungkan tangan untuk bisa dilayani. Baik saudara, kita akan berdiri bersama. Mari kita angkat roti ini yang sudah diberkati, yang melambangkan tubuh Tuhan, yang dicabik-cabik, dipecah-pecahkan untuk kita sekalian. Mari kita bersyukur untuk pengorbanannya, mari kita menikmati. Silakan. Mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh yang terpecah, yang tercabik bagi keselamatan setiap kami. Engkau mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Engkau datang ke dalam dunia memberi diri dan hidupmu. Dan kami mempunyai makna, arti, dan keselamatan di dalam diri kami. Kerjakan terus keselamatan di dalam diri kami. Dan kami terus menjadi anak Tuhan yang memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk sekalian. Demikianlah kata Alkitab, maka Tuhan Yesus setelah makan, Dia mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Minumlah dengan cara yang sama, kita akan bersyukuri akan pengorbanan Tuhan bagi kita sekalian. Silakan. Bagi saudara yang tidak bisa minum anggur, saudara bisa angkat tangan, nanti akan dilayani dengan cawan yang lain. Silakan saudara yang tidak bisa minum anggur, bisa angkat tangan, nanti dilayani.
Apakah ada yang masih belum mendapatkan cawan anggur perjamuan? Kalau ada, silakan angkat tangan saudara. Baik, sekarang kita akan bagi berdiri. Mari kita akan angkat anggur cawan perjamuan ini yang melambangkan darah Tuhan yang ditumpahkan untuk kita sekalian. Mari kita bersama akan menikmatinya. Silakan. Mari kita berdoa, penginjil band akan pimpin doa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dalam setiap kerendahan hati kami menghadap padamu Tuhan, bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur untuk gedung yang baru, kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan percayakan. Untuk tempat yang indah, bahkan di momen yang bersamaan, kami menikmati juga perjamuan kudus di dalamnya Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami, untuk senantiasa bersyukur akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau mati bahkan bangkit, bahkan menebus setiap dosa kami Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari kiranya kami senantiasa bergantung kepadamu, bahkan mengingat senantiasa pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan inilah setiap kami yang rindu berubah, bahkan semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini, dan kiranya kami memaknainya senantiasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk sekalian. Paduan suara akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, The Goodness of God.
Lagu To God Be The Glory atau Mulia Bagi Allah memiliki sejarah. Lagunya adalah The Goodness of God. Karena hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. So kasih Tuhan, berdirinya gedung baru ini, gedung gereja kita yang baru ini adalah hasil daripada karya Tuhan lewat anak-anak Tuhan, lewat kita semua. Yang bergumul, yang berdoa, yang mungkin juga menangis, yang berpuasa supaya gedung ini bisa berdiri. Perjalanan dari GI Hock Im Tong Batu Nunggal memang tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan menolong kita sampai sekarang, kita sangat bersyukur. Dan dari semua juga rekan-rekan yang bergumul, yang berdoa, yang berjuang. Kita bersyukur juga di BPH Inti, majelis, semuanya berjuang. Dan ada beberapa rekan yang secara khusus memperjuangkan, yaitu Penatua Senior Edi Sukamto, Coach Cing dan semua rekan-rekan. Termasuk tadi di jalur 4 juga. Mari kita minta kepada Penatua Senior Edi Sukamto untuk memberikan sambutan. Silakan Pak. Mari kita tepuk tangan bersyukur untuk semuanya ini. Puji Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Hari ini Tuhan beri kesempatan sehingga bangunan bisa terbangun dengan baik. Hari ini bisa berkebaktian di Batu Nunggal dengan bangunan yang terbaik, lokasi yang terbaik. Ini semua indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Dan yang terutama saya mewakili Majelis dan Gereja Hock Im Tong mengucap terima kasih sekali kepada developer kawasan Batu Nunggal ini, pada Bapak Iwan Suryadi almarhum, yang hari ini juga istrinya Ibu Lia ini bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Bu. Saya mewakili semua ucap terima kasih, dan kepada Pak Ramto, Pak Yosi juga yang hari ini hadir. Terima kasih dari GI Hock Im Tong, tidak lupa hari ini merupakan satu hari yang begitu indah, begitu baik, bisa kebaktian dengan tenang dan tempat yang nyaman. Saya pun mengucap terima kasih kepada tim inti Gereja Hock Im Tong dan terutama tim yang pengurusan izin, Pak, yang mendampingi selalu dan mendukung saya segala sesuatunya, Pak Ginawan Condro, Penatua Senior Ginawan Condro, juga partner di grup kami juga, dan bosnya juga mendukung semua pekerjaan Tuhan dengan baik. Sungguh satu anugerah Tuhan. Demikian juga dengan Pak Yosef Sunario, tim pengurusan kami ini, Pak Willy Sunario, Pak Kusnadi, dan Pak Yosef Kosan juga selalu mendukung, dan hari ini pun hadir Pak Edi Samuel yang selalu mendukung juga semua pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan tentunya tim inti juga Pak Beni Sunario dan pendetanya Pak Hengki dan Pak Agus Gunawan dan yang lain yang hadir ini nggak hadir tapi ikut Zoom ya. Dan tidak lupa dulu juga ada bantu di sini Pak Editan, Penatua Editan yang hari ini karena ada perjamuan kudus di tempat lain jadi tidak bisa hadir, dan Penatua Suing yang selalu bantu di lokasi ini, dan teman-teman yang di Batu Nunggal sekarang juga jadi Penatua Richard, dan teman-teman dan Yudi juga, Pak Yudi, semua memberkati pekerjaan ini dengan baik. Kita diberi kesempatan
di GI Hok Im Tong Batu Nunggal yang luas, yang nyaman. Dan di sebelahnya kita bisa menyaksikan kereta api cepat. Ya, wus gitu. Tahu-tahu udah lewat saja. Untung tidak ada getaran apa-apa ya. Sungguh nyaman di pinggir ini. Dan kita selalu ingat tadi apa yang dikhotbahkan oleh Pendeta Agus Gunawan, Pak Hengki, Pak Rudi. Waktu itu kesempatan ya indah pada waktunya. Betul, kita lagi sehat, lagi ada kesempatan, bekerjalah buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Seperti ada di dalam Alkitab, beri perpuluhan. Yang diharuskan memberikan perpuluhan pada gereja. Karena dengan uang perpuluhan Anda, pekerjaan Tuhan bisa dibesarkan, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Karena perpuluhan itu dipentingkan, kenapa? Kita bisa kebaktian dengan AC yang nyaman, dengan listriknya yang nyala, tempat yang nyaman, ada bangunan, ada lift, ada eskalator. Semua perlu uang pemeliharaan. Tidak begitu saja. Jangan Anda mimpi uang datang dari mana kalau bukan dari saudara-saudari untuk memberi perpuluhan. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita itu maha kaya. Anda berani memberi perpuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan diberi kelimpahan bagi saudara-saudari. Amin. Ya, lakukanlah sehingga di GI Hok Im Tong Batu Nunggal ini bisa berkembang. Kalau sekarang hanya dicadangkan untuk 400 orang, 500 orang, semoga bisa jadi 1000 orang jemaatnya, didapatkan jiwa-jiwa yang baru, karena itulah amanat dan perintah Tuhan Yesus, jadikan murid-muridku dan baptis. Itu ada di Matius pasal 28 ayat terakhir ya. Jadi saudara-saudari ingat, semua itu berasal dari Tuhan. Waktu hidup itulah anugerah Tuhan, diberi kesehatan, diberi hari ini, bisa ketemu ya berapa tahun ini berpindah-pindah gereja ini, dan semoga bisa lebih banyak yang didapatkan jiwa-jiwa baru. Dan ingat, hidup itu ada waktunya, tidak akan selamanya di dunia. Betul, waktu hidup itu kesempatan, tapi setelah kita bisa meninggalkan dunia dengan baik, happy ending, kita ini harus ada penerusnya, karena pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang hidup masih banyak yang harus dijangkau. Jadi ingatkan anak, mantu, cucu, istri yang lebih lama hidup dari kita, jangkaulah, carilah jiwa, berikan yang terbaik, berikan perpuluhannya, dan berikan, kalau berani memberi lebih dari perpuluhan, bahkan Tuhan akan memberkati Anda. Selagi hidup pun Anda akan hidup seperti di surga. Amin. Ya, itulah harapan, dan kata sambutan ini tidak lama lagi ya. Kiranya Tuhan memberkati baik yang bekerja di GI Batu Nunggal, GI Hok Im Tong Batu Nunggal ini, semangat yang muda, jangkaulah jiwa-jiwa yang baru. Dan kami pun yang hari ini mengundang juga, ini yang mengurus izinnya itu Rudi Kurniawan atau Yong yang dulu tuh di Mekarwangi, dan hari ini karena ada hal yang lain gak bisa hadir. Demikian juga Pak Rudi yang bantu dan lingkungan yang mendukung semua, sehingga hari ini bisa kebaktian. Itu sungguh satu anugerah Tuhan, karena tidak gampang ya. Semua ada prosedurnya, dan
hari ini semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bisa panjang umur, sehat, dan selalu ingat untuk pekerjaan Tuhan, ingat mengasihi Tuhan, ingat mengasihi sesama. Kiranya gereja GI Hok Im Tong Batu Nunggal menjadi saluran berkat dan kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Saya mewakili seluruh jemaat dan gereja Hok Im Tong mengucapkan terima kasih semua bisa hadir dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya saudara sekalian, ini adalah berkat Tuhan dan perjuangan bersama. Juga hari ini pas perjamuan kudus di lokasi-lokasi yang lain. Jadi di ibadah pertama ada peresmian, ibadah kedua berjalan seperti biasa. Dan kita juga melihat beberapa rekan dari BPH Inti memang berhalangan untuk hadir. Ya, dari BPH Inti mereka bertugas di tempat masing-masing dan ada beberapa yang berhalangan. Penatua Senior Kurniadi Chandra, Penatua Wijaya, Pendeta Yahya Santoso, Pendeta Budianto yang tidak bisa hadir bersama kita. Mereka semua ada tugas yang khusus yang tidak bisa ditinggalkan. Kita semua bersyukur untuk tahun-tahun di mana majelis khususnya dalam BPH Inti bisa berjuang bersama-sama untuk bisa semua pembangunan berjalan dengan baik. Saudara juga ingat lokasi-lokasi lain ya yang juga belum bangun. Ya ini khususnya ingat Raja Wali ya Pak Yosef ya. Raja Wali itu yang paling senior tapi yang paling belum dibangun. Jadi yang Batu Nunggal mesti ingat juga persembahan untuk Raja Wali ya begitu ya, ditetapkan saja begitu. Karena ini lebih mudah tapi sudah dapat yang lebih indah. Lalu dikatakan kalau gitu siapa tahu nanti kereta api juga lewat Raja Wali. Ya jangan begitulah ya, capek dilewati kereta api. Ya ini sebuah kompleks yang sangat indah di Batu Nunggal ini. Saudara bisa melihat lokasi yang sangat indah. Tapi tadi saya ingatkan kepada rekan-rekan juga, bukan cuma melayani di kompleks Batu Nunggal, tapi di luar kompleks ini banyak juga yang perlu dilayani. Ya kita terima kasih untuk semuanya. Serahkan sekarang kepada yang tadi yang merinding, yang meriang yaitu jalur 4 bagian pembangunan. Silakan Pak Willy untuk maju ke depan, didampingi dengan tim jalur 4 yang bekerja siang malam pagi petang. Silakan timnya untuk kita tepuk tangan untuk kerja keras mereka juga. Juga nanti kami akan minta Pak Yosef dan Pak Hengki untuk bisa maju ke depan juga. Karena mewakili jalur 1 dan juga nanti diminta juga kepada gembala sidang dan pengurus. Ya, dan juga gembala sidang dan istri ya, dan juga penginjil yang band dan yang lain yang melayani. Ya kita bersyukur untuk Ibu Shirley yang kurus tetapi semangat. Luar biasa juga. Dan ini Pak Rudi juga yang selama berapa minggu ini gemetaran terus begitu ya. Hari ini sudah tercapai. Silakan Pak Willy. Kami mohon maju. Pada kesempatan ini sebagai simbolis tim pembangunan akan menyerahkan saya sebagai Ketua Sarpras. Saya akan menerima dari Ketua Pembangunan dan akan dilanjutkan, saya akan serahkan kepada Ketua GI Hok Im Tong, Pak Agus Gunawan, dan Pak Agus Gunawan akan menyerahkan kepada tim dari Batu Nunggal. Begitu ya Pak Agus ya?
Ya, so kasih Tuhan kita bersyukur. Semua pembangunan, cuma saya diinfokan juga beberapa pembangunan masih belum selesai. Nah, jalur 4 ada tugas tempat lain. Jadi bukan ditinggalkan, tetapi Bapak Ibu Saudara harus melanjutkan tempat ini. Mungkin Pak Willy mau share sedikit, saya saja. Jadi saya diberitahu oleh Pak Willy di jalur 4 ada beberapa ruangan yang memang belum sempurna. Jadi itu adalah bagian daripada rekan-rekan di Batu Nunggal untuk menyempurnakannya. Memang demikian, sebab kalau saudara sudah nggak kebagian kan sayang, betul tidak? Saudara ingin juga berbuat sesuatu, yaitu belum selesai itu adalah ruang remaja, juga untuk kitchennya, untuk cafe ministry, lalu ingin juga punya lapangan basket sendiri, dan juga kita perlu pembenahan di pagar di sebelah kiri kita, dan juga ada beberapa bagian yang memang masih belum, ada kursi dan sebagainya di sekolah minggu. Saudara selesai kebaktian ini, saudara ada tour, saudara bisa melihat di sana, menyaksikan, dan kita bilang dare to see, dare to act, and dare to give. Bereskanlah Bapak Ibu sekalian ya, segera supaya jalur 4 tenang, karena ada proyek lain yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Sekali lagi, saya menghimbau kita bisa seperti tadi Penatua Senior Edi Sukamto berkata, berikanlah persembahan kita, berikanlah perpuluhan kita. Jangan itu berkarat di dalam dunia ini. Kita semua harus mendukung pekerjaan Tuhan selama Tuhan memberikan kita kesempatan. Amin. Nah di saudara sekalian ada form penggalangan dana. Jadi kita bersyukur, sebenarnya kami sangat appreciate kepada jemaat di Batu Nunggal yang terus memberikan persembahan untuk menggenapi. Tapi ada Hakim Tong berlaku satu hal, bahwa yang saudara kita terima di tempat ini tidak boleh lupa di tempat yang lain. Kalau saudara selesai di tempat ini bagus, tempat lain belum. Lagu To God Be The Glory atau Mulia Bagi Allah memiliki sejarah dan makna yang begitu mendalam. Ditulis oleh Fanny J. Crosby, penulis dari himne terkenal Blessed Assurance. Lagu ini tidak hanya sekedar pujian, tetapi juga menceritakan kasih karunia. Kasih karunia terbesar bagi umat manusia. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, karyamu, dan keajaiban-Mu, serta mukjizat-Mu Engkau nyatakan dan berikan bagi kami, anak-anak-Mu dan gereja. Terima kasih, Engkau memegang perjalanan sejarah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk peresmian dan ibadah syukur kami. Dan terima kasih kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau dalam bentuk persembahan. Apapun persembahan kami, baik persembahan rutin, persembahan diakonia, persembahan iman, persembahan pembangunan, persembahan misi, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, kami bawa dengan ucapan syukur dan iman kepada Engkau yang baik kepada setiap kami. Pegang tangan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan makin berkenan dan menjadikan kami alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan beranjak sebelum tingkap-tingkap langit-Mu dibuka dan berkat-berkat-Mu dicurahkan kepada setiap kami. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan dari tempat Allah Bapa di tempat yang amat tinggi akan menyinari, memimpin dan memberkati hidupmu. Keselamatan dan pengampunan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan tersedia bagi saudara. Kekuatan, penghiburan, pengharapan,
iman, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal akan menyertai saudara semua dan gerejanya mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.